إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan pada bulan yang mulia ini, kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Tentu dengan harapan semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan dan akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda serta diampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan kepada keluarganya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai badal khatib, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Maka jika itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan selalu memberikan jalan keluar di setiap permasalahan hidup kita, dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu sarana yang Allah siapkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya yang bernama manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar dalam hidupnya ini bisa senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Maka salah satu sarana yang Allah persiapkan dalam setahun sekali, yaitu Allah hadirkan bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah yang sedang kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini diharapkan agar para pelaksananya kelak la'allakum tattaqun, kelak menjadi senantiasa orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berbicara tentang ibadah puasa, maka tentu tidak bisa lepas dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar selama bulan Ramadan ini, bahkan kita hafal betul akan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini paling tidak ada 3 yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama pada kalimat alladzina amanu. Yang kedua kalimat atau kata as-siyam. Dan yang ketiga adalah kata tattaqun. Yang pertama, marilah sama-sama kita perhatikan firman Allah di dalam ayat 183 yang telah kita bacakan, bahwa di sini Allah memanggil dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Di dalam Al-Qur'an kita sering mendengar kata-kata ini, alladzina amanu, yang diterjemahkan menjadi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ada kalimat-kalimat lain yang sering kita dengar, kita baca dalam Al-Quran, yaitu kata al-mu'minun, yang secara terjemahan juga berarti orang-orang yang beriman. Namun para ulama tafsir menjelaskan ada perbedaan antara alladzina amanu dengan al-mu'minun, walaupun secara terjemahannya sama-sama diartikan orang-orang yang beriman. Kata para ulama ahli tafsir, alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman secara umum, baik kadar imannya rendah maupun kadar imannya tinggi. Sebagaimana kita yakini bahwa sebagai manusia biasa, kata para ulama, iman manusia itu yazid wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Tanda bertambahnya keimanan seseorang yaitu bertambahnya ketaatan seseorang kepada Allah, dan tanda lemahnya iman seseorang dengan lemahnya ibadah, bahkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alladzina amanu ini adalah orang-orang yang kadar imannya berbeda-beda. Maka Allah memanggil kita, memanggil orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa dengan kalimat alladzina amanu. Walaupun kadar keimanan seseorang rendah, akan tetapi jika keimanan itu masih ada dalam dirinya, dalam hatinya, maka ia akan tetap menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah puasa. Maka yang kita khawatirkan, kalau seseorang sudah meremehkan ibadah puasa, dikhawatirkan
bahwa keimanannya yang ada pada dirinya dikhawatirkan bukan sekedar kurang, bahkan bisa jadi sudah hilang. Na'udzubillah min zalik. Maka alladzina amanu, orang-orang yang beriman walaupun kadar imannya rendah, maka jika ia sadar bahwa Allah memerintahkannya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka ia pun akan melaksanakan ibadah puasa. Tentu kualitas ibadah puasanya sesuai dengan kadar keimanannya. Maka kita sering mendengar ada istilah puasa awam. Itu menunjukkan bahwa kadar keimanannya masih rendah. Kita juga pernah mendengar ada puasa khawas, puasa orang-orang khusus. Itu menunjukkan bahwa puasanya orang tersebut didasarkan dengan keimanan yang kuat. Dan ada lagi puasa khawasil khawas, puasa orang-orang khusus di antara orang-orang khusus. Dan ini menandakan keimanan mereka hari demi hari semakin menaik. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar dapat meningkatkan sedikit demi sedikit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua yang perlu kita renungkan yaitu kata-kata as-siyam yang secara terjemahannya diartikan berpuasa. Puasa secara fikih, secara hukum adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun puasa hakikatnya adalah menahan diri. Menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang walaupun keinginan itu halal, namun pada bulan Ramadan ini kita berusaha tahan agar kita melatih diri untuk terbiasa mengendalikan diri kita terhadap keinginan-keinginan nafsu kita. Maka mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dari mulai hari pertama sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan ini sebagai sarana untuk melatih diri kita untuk menahan diri dari keinginan-keinginan nafsu kita, dari hal-hal yang dapat menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, marilah sama-sama kita renungkan kalimat atau kata tattaqun, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semakin bertakwa. Tattaqun ini secara bahasa Arab bentuk katanya adalah fi'il mudhari, artinya masa kini dan seterusnya. Maka pada ayat ini Allah mengharapkan dengan melaksanakan ibadah puasa maka seseorang dapat bertambah ketakwaannya saat ini dan selanjutnya. Maka puasa yang benar-benar karena iman dan mengharap pahala dari Allah lah yang akan menghantarkan seseorang kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang berpuasa karena iman dan mengharap balasan dari Allah, merekalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah. Salah satu ciri orang bertakwa dalam Al-Qur'an yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharap balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita bisa merasakan kalau puasa kita karena iman kepada Allah, seberat apapun puasa akan terasa ringan. Begitu juga dengan malam harinya Rasulullah pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunnah karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita pun bisa merasakan kalau kita melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap balasan pahala dari Allah, maka tentu ibadah yang menurut orang lain terasa berat, bagi kita insya Allah terasa ringan. Maka mudah-mudahan sarana Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita pada tahun ini benar-benar dapat kita maksimalkan, sehingga kadar keimanan kita hari demi hari semakin meningkat, sehingga kita kelak pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mukminun, yaitu orang-orang yang sempurna imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر